Shalom jemaat dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa berkumpul bersama, kita mau bersekutu bersama di dalam doa pagi kita. Sekalipun hari ini tanggal merah, biarlah hati kita tetap juga diberikan hati yang mau bersyukur kepada Tuhan dan terlebih mau sama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memulai persekutuan doa kita pada saat ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Mari kita memulai persekutuan kita pada pagi hari ini dengan kita boleh menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai satu ungkapan syukur kita atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Siapa
setiap lutut bertelut di hadapannya, dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak. Dan kita kiranya, mari bernyanyilah, menyanyi serta melekati surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan Kudus, dipuji kekal namamu penebus. Amin. Biarlah pujian itu boleh sungguh-sungguh menguatkan kita dan memberikan kita sebuah hati yang penuh dengan syukur atas setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami, dan jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan dengan kami hikmat untuk kami memahami. Terlebih Tuhan dengan kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, biarlah kebenaran saja keluar dari mulut bibirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, GKI Gading Serpong dalam beberapa waktu ini di dalam rangkaian tema kita sedang menggumulkan sebuah narasi yang sangat indah, yaitu khotbah di bukit. Khotbah di bukit. Nah, hari ini pun kita akan sama-sama menggumulkan tentang khotbah di bukit ini, ya. Salah satu bagian khotbah di bukit adalah di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Hari ini kita akan menggumulkannya. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Demikian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada saat hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, beberapa waktu ini, ya, saudara-saudara kita, ya, di agama saudara kita, itu sedang menjalankan sebuah keyakinan mereka, yaitu puasa bersama selama 1 bulan ini. Ya, terlebih lagi bangsa Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk, ya, agama Islam terbesar di dunia. Tentu di sekitar kita banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa itu. Apakah jemaat Tuhan pernah mencoba untuk berpuasa? Kira-kira rasanya gimana sih kalau kita itu puasa? Apalagi ya kalau misalnya saudara-saudara kita ya puasa dari subuh lalu buka itu sekitar jam 6 sore. Sebuah waktu yang 12, 13, 14 jam mereka harus berpuasa. Mereka berpuasa minum yang terutama dan juga puasa makannya, sekalipun mereka juga harus menjaga diri mereka dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, saya ini punya teman yang menganut agama itu dan menjalankan ibadah itu. Seringkali waktu sore hari, dia tuh mulai merasa lemas dan berkata, aduh Bron, lapar sekali dan haus sekali. Dan ketika seseorang itu lapar dan haus, ketika mereka melihat makanan, apalagi ketika mereka itu mau membuka puasa mereka, respon mereka gimana? Wah, sangat excited, sangat semangat, sangat bergairah. Dan ketika mereka menyantapnya atau ketika mereka minum air itu, mereka minumnya dengan sangat nikmat sekali dan mereka sangat terpuaskan. Jemaat dikasih Tuhan, dari puasa ini setidaknya kita melihat ada 2 hal. Bahwa ketika seseorang itu lapar dan haus, sekali lagi ketika seseorang lapar dan haus, ada sebuah hasrat yang tinggi dari seseorang
untuk seseorang itu mencari apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu makanan dan minuman. Jadi poin pertama adalah ada sebuah hasrat yang besar ketika seseorang itu lapar dan haus. Dia ingin mencari dengan sekuat mungkin. Yang kedua, bukan hanya ada hasrat yang besar, orang yang lapar dan haus atau orang yang puasa ini ada suatu kondisi di mana dia menyadari bahwa tanpa makanan dan minuman dia tuh nggak bisa hidup. Makanya orang yang lapar dan haus itu cenderung lemes, lemah, tak berdaya, nggak ada tenaga. Jadi orang yang dalam kondisi lapar dan haus, mereka sadar tanpa makanan dan minuman mereka tuh nggak bisa hidup. Nah ternyata di dalam khotbah di bukit, Yesus itu mengucapkan sebuah hal yang serupa. Yaitu dia mengucapkan ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi Yesus mengungkapkan sebuah kondisi di mana seseorang itu bisa dikatakan berbahagia kalau dia itu lapar dan haus akan kebenaran. Artinya orang ini sadar bahwa di dalam dirinya itu, dia itu punya hasrat yang kuat. Punya sebuah semangat yang kuat untuk dia itu apa? Mencari kebenaran itu. Dia mencari, dia berusaha. Ada sebuah effort di dalam dirinya. Ada sebuah keinginan. Ada sebuah craving mencari sesuatu. Ini sangat penting. Dan Yesus berkata orang ini dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Bukan hanya ada hasrat itu. Ketika seseorang itu ketika Yesus menyebut dia itu lapar dan haus akan kebenaran, berbahagia orang yang demikian. Orang itu menyadari bahwa tanpa kebenaran, orang itu nggak bisa hidup. Makanya orang yang Yesus katakan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ini orang yang berbahagia. Kenapa? Dia itu akan terus berusaha mencari, dan dia itu sadar bahwa tanpa kebenaran dia itu nggak bisa hidup. Wah, ini sebuah hal yang penting sekali. Jadi orang yang lapar dan haus adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu punya hasrat yang kuat untuk mencari, dan seseorang itu sadar bahwa tanpa sesuatu itu, yaitu kebenaran, orang itu nggak bisa hidup. Orang yang demikian, Yesus katakan adalah orang yang berbahagia. Nah sekarang, orang yang lapar dan haus adalah orang yang berbahagia karena dia tuh ingin mencari, dan dia sadar bahwa dia nggak bisa hidup tanpa itu. Dan Yesus menyebutkan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, sekarang menjadi sebuah hal yang perlu kita gumuli bersama adalah apa maksud kebenaran di situ. Ya. Kebenaran itu seperti apa? Nah, kalau kita melihat ya, jemaat dikasih Tuhan ya, beberapa waktu ini ya Indonesia ya secara khusus, beberapa minggu yang lalu ya atau bulan lalu ya, ada sebuah tragedi di mana Indonesia itu ada seorang oknum yang melakukan tindakan pengeboman ataupun tindakan sesuatu hal yang lain yang mengancam nyawa orang lain, yaitu ingin menembak, bahkan menyerang Mabes Polri. Dan tindakan mereka itu, mereka menganggap tindakan itu adalah tindakan yang benar. Mereka melakukan kebenaran. Karena kenapa? Kalau kita melihat ya surat wasiatnya, kalau misalnya Bapak Ibu ngikutin berita yang beberapa waktu lalu ya, surat wasiatnya kalau kita melihat bahwa orang yang melakukan pengeboman atau melakukan bom bunuh diri itu atau melakukan tembakan di Mabes Polri itu mereka itu menyatakan diri mereka itu melakukan kebenaran yang diajarkan. Jadi bisa dikatakan mereka ini menyatakan dirinya membela kebenaran karena surat wasiatnya itu berisi tentang sesuatu hal yang berbau dengan agamawi. Dia menyatakan dia itu membela Tuhan dan sebagainya. Mereka menyebut diri mereka itu melakukan kebenaran. Tetapi kita bisa melihat bahwa Menteri Keagamaan Indonesia pun mengatakan hal yang mereka lakukan, Menteri Agama ngomong gini, jangan mengaitkan apa yang dilakukan itu dengan salah satu agama. Karena tindakan itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Itu merupakan tindakan terorisme. Dan semua agama mengecam apa yang dia lakukan.
Nah sekarang pertanyaannya begini, orang-orang itu menganggap orang itu melakukan kebenaran. Tetapi bagaimana mungkin kebenaran itu merusak atau mencederai hal-hal yang wajar di dunia ini? Apalagi semua agama menentang hal itu. Apakah itu kebenaran yang sejati? Itu sebuah tanda tanya besar yang perlu kita pikirkan bersama. Kebenaran itu bukan bersifat subjektif, tapi kebenaran itu bersifat objektif. Kalau kita membaca bahasa aslinya, kata kebenaran itu adalah dikaisune. Apa itu artinya ya? Arti dari dikaisune ini adalah sebuah kebenaran yang dikehendaki Allah. Yaitu segala sesuatu yang Allah nyatakan, yang Allah ingin supaya manusia itu melakukannya. Itu adalah kebenaran. Dan kita menyadari sebagai orang Kristen, kebenaran yang sejati itu adalah di dalam firman Allah. Dan kebenaran sejati itu ada di dalam pribadi Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Jadi Yesus ingin menyatakan bahwa aku ini adalah firman Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia. Bahkan bukan hanya itu, aku adalah kebenaran yang sejati, yang dimana kamu tuh bisa hidup dengan kamu tuh melihat aku. Jadi di dalam khotbah di bukit ini, Yesus ingin menyatakan demikian, berbahagialah orang yang punya hasrat yang tinggi, orang yang sadar bahwa dia tuh gak bisa hidup tanpa itu, yaitu orang yang hanya hasrat yang tinggi itu ingin mencari kehendak Allah, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bahkan hidup sesuai dengan Yesus Kristus yang adalah kebenaran sejati itu. Itu yang dimaksud di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 ini. Ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yaitu adalah seseorang yang ingin mencari kehendak Allah, terus-menerus membaca firman, terus-menerus belajar untuk tunduk hidup menyerupai Kristus. Dan dia itu ingin mencari Kristus dan dia sadar bahwa tanpa Kristus dia gak bisa hidup. Orang-orang yang demikian, Yesus katakan bahwa adalah orang yang berbahagia. Dan ada dampaknya yang Yesus katakan di sana, yaitu orang yang demikian karena mereka akan dipuaskan. Wah, ini adalah sebuah kondisi yang sangat indah. Artinya apa? Ketika kita itu ingin mencari Allah, mencari firman-Nya, mencari kebenaran yang sejati itu, ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, Tuhan akan memuaskan kita. Dengan apa? Dengan damai sejahtera. Dengan apa? Dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Dengan hidup kita yang seturut dengan jalannya. Dengan hidup kita yang penuh dengan damai sejahtera. Dan terlebih hidup kita yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dimana dikasih Tuhan, kalau kita melihat ya di dalam Alkitab, kita melihat ada begitu banyak anak Tuhan. Tapi hidupnya damai, hidupnya apakah nggak ada rintangan, nggak ada masalah? Justru kita lihat banyak ya masalahnya ya anak-anak Tuhan ya. Seperti contoh Paulus, Petrus, ya siapa lagi? Kalau di Perjanjian Lama juga Daud, siapa lagi anak-anak Tuhan? Hidupnya juga penuh dengan masalah. Tapi kita bisa melihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang terus-menerus mencari Kristus, orang yang terus mencari kehendak Allah di dalam firman-Nya, adalah orang yang bisa tenang menghadapi itu semua. Mereka diberikan kekuatan, mereka dipuaskan, mereka disegarkan selalu untuk mereka itu bisa menjalani hari-hari. Seperti seseorang yang sedang lapar dan haus, ketika mereka makan dan minum, mereka itu mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka itu disegarkan dan mereka kuat untuk menjalani hari-hari karena mereka mendapatkan tenaga atau asupan dari apa yang mereka makan. Begitupun dengan kita. Ketika kita belajar untuk menjadi seseorang yang lapar dan haus akan kebenaran, kita mau mencari kehendak Allah, kita mencari firman-Nya, kita meneladani hidup Kristus, yakin itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baru. Kita akan dipuaskan, disegarkan untuk kita menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini yang mungkin penuh dengan tantangan. Hari ini di dalam doa pagi ini saya mengajak kita semua, seperti yang Kristus katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Ini adalah janji Kristus. Mari kita sama-sama memiliki hati yang demikian.
Mari sama-sama kita mau mencari Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali jika Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini boleh mengikuti persekutuan doa ini. Saya yakin ini adalah sebuah gerakan dari hati yang lapar dan haus dan rindu akan firman Tuhan. Tingkatkan dan pertahankan, sehingga kita itu bisa terus-menerus menjadi anak Tuhan yang disegarkan dan dipuaskan oleh Tuhan. Mari kita ajak saudara-saudara seiman kita juga yang lain untuk sama-sama menjadi satu komunitas yang memiliki lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita dan menguatkan kita untuk kita tetap terus menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur bila firman-Mu ini boleh menguatkan, meneguhkan, dan juga memberkati kami untuk kami tetap terus mencari kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup sesuai dengan kebenaran, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar, dan kami menjadi pribadi yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada banyak tantangan dalam diri kami, mungkin ada banyak gangguan di sekitar kami yang mencoba untuk menjauhkan kami dari kebenaran sejati itu. Tuhan tolong supaya kami kembali kepada firman Allah yang adalah kebenaran sejati itu, dan kami hidup sesuai dengan firman. Terima kasih Bapak, mohon berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai satu refleksi kita atas perenungan firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Bujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya, yang menyukai
Biarlah pujian yang tadi boleh menolong kita supaya kita ingin menjadi seseorang yang berbahagia karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saat ini saya akan mengajak kita semua masuk di dalam doa syafaat ya. Saya akan memimpin doa itu, tapi saya akan menyebutkan pokok doa, supaya bukan hanya saja saya yang berdoa, tapi saya rindu Bapak Ibu juga berdoa di rumah. Jadi di dalam doa-doa saya akan menyebutkan pokok doa, jadi silakan Bapak Ibu untuk juga berdoa di rumah, dan kita sekalipun terhalang oleh jarak, tapi Tuhan mendengar setiap pergumulan dan doa kita. Mari yang pertama kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia di dalam usaha vaksinasi, supaya bisa ditanggulangi dengan baik dan semua orang bisa divaksinasi dengan baik dan pandemi ini segera berlalu. Lalu kita juga berdoa ada bencana-bencana ya, kapal selam yang terbelah ataupun bencana-bencana banjir dan sebagainya, kita mohon juga belas kasihan Tuhan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia dan juga dunia ini di dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Kami berdoa Tuhan biarlah melalui usaha pemerintah vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan semua orang secara merata Tuhan boleh mendapatkan vaksin, dan kami bangsa Indonesia secara khusus juga dunia boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah, berbelas kasihanlah kepada kami. Penderitaan ini sudah terlalu panjang Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong supaya vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia di tengah pergumulan banyak sekali bencana yang terjadi, kapal selam yang terbelah, ataupun bencana banjir, bencana gempa, dan segala sesuatunya dalam beberapa waktu ini. Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Kami memohon anugerah penyertaan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan hibur keluarga yang berduka. Kami mohon juga Tuhan hibur keluarga yang sedang menderita saat ini. Mungkin ada beberapa yang masih mengungsi, mungkin beberapa mengalami kerusakan-kerusakan yang besar sekali. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga yang menjaga dan melindungi mereka. Untuk mereka yang berduka, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Kami percaya Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk usaha pemerintah ataupun kami Tuhan. Biarlah kami juga saling menolong Tuhan. Kami berulur-uluran tangan sehingga kami juga boleh menolong setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul di dalam kondisi ini. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa Indonesia ini. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja kita GKI Gading Serpong, supaya gereja kita juga boleh menjadi gereja yang menjadi tempat anak Tuhan itu bertumbuh, dan gereja kita juga dipakai untuk boleh memberkati banyak orang secara khusus di masa pandemi ini yang sedang mengalami kesulitan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami juga bersyukur untuk GKI Gading Serpong di mana kami berjemaat saat ini. Kami berdoa Tuhan, gereja Tuhan ini menjadi satu gereja yang bertumbuh, saling memperhatikan satu sama lain, dan gereja kami juga boleh menjadi gereja yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati para pemimpin kami, supaya pemimpin kami juga boleh satu hati memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan boleh sungguh-sungguh Tuhan bergandengan tangan mengerjakan apa yang memang Tuhan ingin kami kerjakan. Dan kami berdoa gereja-Mu ini boleh memuridkan semakin banyak murid, sehingga Tuhan kualitas iman kami di gereja ini terus bertumbuh, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa bila gereja-Mu ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan di dalam masa pandemi ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan berkati, kirimkan orang-orang yang bisa kami bantu, sehingga orang-orang ini boleh juga mengalami kasih setia Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Selanjutnya saya mau mengajak kita semua berdoa. Di dalam masa pandemi ini ada banyak pergumulan ya. Pergumulan pekerjaan, mungkin ada yang sulit, ada yang keuangannya melemah, pekerjaannya sulit, kita doakan. Ada juga beberapa anak muda masih mencari pekerjaan, kita doakan. Kita juga berdoa untuk studi anak-anak Tuhan ya. Di dalam masa-masa akhir ini mereka akan ujian akhir dan juga mencari tempat studi, kuliah yang baru atau SMA. Kita juga berdoa Tuhan, tunjukkan. Untuk masalah kesehatan juga banyak jemaat Tuhan yang sakit. Jika kita mengingat nama-namanya, boleh kita sebut dalam doa kita. Dan terakhir kita berdoa untuk relasi setiap keluarga-keluarga, supaya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, nanti saya tutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami juga kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, di dalam masa pandemi ini mungkin ada banyak pergumulan anak Tuhan di dalam pekerjaan. Mungkin ada yang
pekerjaannya hilang, ataupun mencari pekerjaan juga tak kunjung dapat, ataupun pendapatan berkurang. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan setiap menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, berikan hikmat kekuatan supaya mereka juga boleh ditunjukkan jalan yang terbaik untuk mereka juga menentukan arah hidup mereka. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan Kau membuka tingkap-tingkap langit dan juga mencurahkan berkat-Mu kepada kami semua, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Biarlah Engkau menunjukkan tempat di mana kami boleh berkarya bagi mereka yang masih mencari pekerjaan. Untuk mereka yang pekerjaannya tetap stabil, kami bersyukur akan hal itu. Kiranya juga Tuhan Kau memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, supaya kami tetap juga bisa hidup olehnya dan kami bisa menyalurkan berkat itu kepada banyak orang. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah. Di dalam masa-masa akhir semester ini mereka sedang mempersiapkan ujian. Ya, berdoa Tuhan berikan hikmat supaya mereka bisa mengatur waktu yang ada. Tuhan juga memberikan hikmat supaya mereka boleh memahami apa yang mereka pelajari, sehingga mereka semua Tuhan boleh sungguh-sungguh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, dan mereka boleh ujian dengan baik, dengan perasaan takut akan Tuhan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya di hadapan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi pelajar-pelajar yang hidup di dalam kebenaran. Kami juga berdoa mungkin mereka ada yang masih mencari sekolah, SMP, SMA, SD, ataupun mencari tempat perkuliahan, jurusan perkuliahan. Berdoa kiranya Tuhan Kau yang menolong dan juga memberkati, supaya mereka dengar-dengaran akan firman-Mu dan mereka tahu kemana mereka harus melangkah. Tuhan tuntun dan juga Tuhan sertai. Dan kami juga berdoa bagi kami semua di dalam masalah kesehatan kami, mungkin ada yang sakit, yang sudah berlarut-larut, ataupun ada yang terjangkit dengan positif COVID ini. Kami berdoa kiranya Engkau yang menolong dan juga memberkati. Tuhan lawat, Tuhan hibur, dalam makanan, minuman, obat-obatan, mujizat Tuhan dinyatakan sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Dan terakhir kami juga berdoa biarlah untuk kami semua di dalam relasi kami di tengah keluarga dan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami boleh membangun keluarga yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Tuhan penuhkan hati kami dengan kasih sehingga kami bisa mengasihi keluarga kami sebagaimana Kristus mengasihi kami. Tuhan berkati relasi orang tua dengan anak, relasi suami istri, relasi setiap anak-anak dengan saudaranya, dengan keluarga besar juga Tuhan berkati, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga Kristen yang sehat, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, mungkin ada banyak pergumulan yang tak terkatakan, tapi kami memohon kiranya Tuhan Kau menjawab dan menuntun kami sesuai dengan jalan-Mu Tuhan. Dan jika saudara kami akan mengakhiri persekutuan doa ini, kami memohon berkat Tuhan atas kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah mencari kebenaran dimanapun kau berada. Karena Yesus Kristus berjanji Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati akhir pekan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi.